Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai KPTKers, berjumpa lagi bersama saya Jano Fajrin. Masih di podcast KPTK, ini masih di serial KPTK punya pelatihan. Teman-teman KPTKers, kalau kemarin-kemarin kita bahas banyak terkait dengan pelatihan-pelatihan apa yang akan dilakukan oleh KPTK di tahun 2023. Saat ini sedikit berbeda ya. Karena yang kami hadirkan ya, orang-orang para expert yang akan terlibat langsung dalam pelatihannya nantinya. Ya, kami hadirkan ini dari Iduka. Kemudian ada dari pusat belajar yang akan melaksanakan kegiatannya nantinya. Ini terkait dengan pelatihan-pelatihan yang di bidang perikanan. Ya, baik teman-teman KPTKers, saya akan memperkenalkan satu persatu ini expert kita. Pertama, Ibu Niken Prawesti ya. Maaf kalau salah mengucapkan Bu. Biasa Pak. Ya. Beliau adalah dosen Politeknik Kelautan Perikanan Sidoarjo. Ya. Ibu juga ke prodi ya? Atau? Ya, saya ketua program studi. Oh, kepala. Ya. Di teknik pengolahan produk perikanan produk ya. Perikanan. Ya. Kemudian lanjut saya perkenalkan lagi satu Bapak Gunawan Mulyono. Ya. Bapak Gunawan Mulyono ini merupakan development manager dari PT Istana Cipta Sembada. Ya. Bergeser lagi ke sebelahnya ini. Tidak asing ini buat teman-teman kemaritiman ini, sangat tidak asing. Iya. Dengan Bapak Kuncoro Basuki. Ya, beliau adalah kepala SMK Perikanan Kelautan Puger di Jember ya. Ini memang duduknya harus bersebelahan Pak ini. Ya. Karena harus sinergi dan koneksitas. Sekamar juga gitu. Harus hati-hati begitu. Karena 22 tahun bersama beliau. Iya, bareng ya. 22 tahun kita. Iya, dipertemukan lagi di sini Pak. Iya. Sebelahan. Ya, apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat semua. Semua. Bagaimana perasaannya bisa nyampe di sini Pak ini? Soalnya ini sebenarnya kesannya diculik. Diculik dari kegiatan dibawa ke sini nih, jauh-jauh masuk ke hutan ini. Pengalaman pertama mungkin masuk ke sini Pak, kecuali Pak Guncoro ini. Sudah sering bolak-balik di KPTK nih. Iya. Ya, menarik ya. Ternyata kan perikanan atau kelautan ternyata sekelilingnya tanaman gitu ya. Lautnya nggak kelihatan gitu. Tidak selalu berada yang dekat dengan perairan gitu Pak ya. Iya. Jauh dari pesisir. Ini uniknya Pak ya. Makanya kami mengundang Bapak Ibu semua dan kami mungkin bekerja sama dengan Bapak Ibu semua karena itu Pak. Siap. Tapi yakin bahwa dimanapun kita berada pasti menghadap laut itu. Dimanapun kita berada pasti menghadap laut. Dimanapun kita berada. Selama di bumi Indonesia kita akan menghadap laut. Maka jangan pernah belakangi laut. Itu filosofinya. Kata kunci yang pertama teman-teman. Gitu. Dimanapun kita berada jangan pernah membelakangi laut. Iya, karena selalu menghadapi laut gitu. Selalu menghadapi laut. Apalagi kita kan di Indonesia, ini negara maritim Pak. Gitu. Baik Bapak Ibu, terkait dengan pelatihan-pelatihan yang akan kita lakukan ini, karena kami mengundang Bapak Ibu ini sebagai pusat belajar juga sebagai industri yang akan dijadikan tempat magang nantinya buat pelatihan-pelatihan, terutama pelatihan di bidang perikanan ya. Iya, budidaya. Ini ada yang ingin saya tanyakan ke Bapak Ibu. Mungkin sedikit gambaran tentang industri atau Iduka Bapak Ibu. Mungkin dari Ibu Niken dulu, silakan. Kalau dari saya ya Mas, kan kami kan di pusat belajar terkait Politeknik Kelautan Perikanan Sidoarjo. Di kami ada 5 program studi, budidaya perikanan, kemudian teknik pengolahan produk perikanan, patologi ikan, agribisnis ikan, dan mekanisasi perikanan. Nah, karena kita kan prinsipnya di Dharma perguruan tinggi itu ada penelitian, pengabdian masyarakat, dan satu lagi itu pendidikan dan pengajaran. Jadi kalau terkait dengan program ini sangat mendukung kami terkait dengan pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat. Yang kedua kan juga mendukung programnya dari pihak KPTK yang untuk mencapai upskilling untuk guru tersebut seperti itu. Dan di satu sisi lain nanti kalau ada kegiatan di kami, berarti kan pengenalan lebih luas
politeknik kami Iya. ke masyarakat untuk Betul. menarik minat dari anak didik Bapak Iya. Ibu yang ikut Sekaligus magang. media Iya, promosi iya, gitu Bu betul. ya. Iya. Kita nyari Iya. sekali dayung 2-3 Iya. kalau terlalu. Iya. 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 Kalau dari Pak Gunawan sendiri Pak, silakan. Iya. ini. PT kami, PT Istana Cipta Sembada ini sudah berdiri tahun 87 di pengolahan. 87. Ya, Iya. dan kita udah juga memang mainly ekspor, dan kita tahu bahwa potensi Indonesia ini luar biasa, tapi memang pengelolaannya yang belum tepat gitu. Kita melihat bahwa masa depan Indonesia terletak di budidaya, karena trennya nanti hasil laut itu akan menurun, dan yang bisa mengelola budidaya dengan baik dia akan menjadi negara yang aman di mendatang. Nah, kita melihat bahwa di situ, dan itu peranan anak muda, dan kita melihat bahwa ya SMK ini memberi fasilitas untuk kita bisa ketemu anak muda gitu. Kebetulan kita punya pengalaman di bidang pengelolaan organisasi, dan kita berharap bahwa ilmu ini jangan sampai hilang gitu kan, diteruskan oleh anak muda. Dan saya lihat SMK punya visi yang sama dengan Pak Menteri tadi, belajar merdeka ya, merdeka belajar gitu. Merdeka Kita belajar. tertarik untuk join, dan kita memang melakukan itu. Dan bagi kita sendiri memang siapapun nanti, yang penting bahwa Indonesia ini digarap dengan baik, karena potensi ini bisa jadi nomor 1 di dunia. Iya. Karena luas Iya. panjang wilayahnya luar biasa gitu. Laut ya, Pak. Ya, jadi itu yang membuat kita tertarik untuk masuk, dan kita memang all out gitu. Iya. Dan itu mungkin dari saya. Nggih. Iya. Ini kalau pertanyaannya ke Pak Kuncoro ini sedikit berbeda ini. Ya, ya, ya. Kalau saya ingin bertanya seperti apa sekolah Pak Kuncoro, itu sepertinya semuanya hampir sudah tahu. Gitu. Siap, siap. Sudah final Iya, ya. Pertanyaannya ini berbeda ini. Iya. Ini saya mau tanya seperti ini. Apa sih yang dimiliki oleh SMK Perikanan Kelautan Puger ini sampai dipinang oleh KPTK untuk menjadi pusat belajar? Silakan Pak Kun. Ya. Kami tidak punya apa-apa, tapi punya siapa-siapa. Itulah konektivitas, itulah kolaborasi, termasuk dengan beliau PT ITS itu salah satu dari sekian puluh yang kami punya siapa-siapa tadi itu. Ya, begitu. Jadi filosofi kami begitu, seperti itu, dengan konektivitas, kolaborasi dengan industri, bahkan dengan ICS ini sejak tahun 2000, sejak sekolah kami berdiri tahun 2000, belum ada impres, belum ada kepres, kami sudah sinergi. Ya, begitu. Berarti sudah link. Sudah link. Iya, Betul, iya, betul. iya. Iya. Di pengolahan Iya. awalnya, ya. Sehingga momen kemarin Merdeka Belajar, kemudian momen tahun pertama kemarin Dirjen punya program skema pemadaman, kami lebih kenceng, gitu. Kami lebih kenceng bersama-sama untuk membangun sebuah TEFA yang di situ nanti intinya kami sinergi dengan industri untuk pembelajaran dan pembelajaran seperti itu. Jadi desain kurikulumnya, kemudian sarana prasarananya, proses produksinya, sampai kualitas produksinya terjaga betul oleh beliau-beliau dari ICS begitu. Sehingga nanti produk kami pun kami nggak khawatir tidak laku begitu, karena sejak awal kami sudah bersama beliau seperti itu. Mas, itu berarti memang ini harapan SMK yang sebenar-benarnya ini sudah Iya. kan di SMK Perikanan dan Kelautan Puger Pak ya. Iya. Jadi kami dulu mendirikan sekolahan itu membangun sinergi dulu. Ya, baru mendirikan ujian. Iya. Jadi bukan sebaliknya ya, berdiri lembaga dulu baru membangun jejaring. Kami dulu ingat betul tahun 2000 ya, setahun sebelum mendirikan itu kami keliling ya, bersinergi dulu, bekerja sama dulu, baru setelah kita diskusi, oh pabrik ini butuh kompetensi ini, menjadi pelaut harus seperti ini, pengolahan harus seperti ini, ya, begitu. Baru kita desain kurikulum. Nah, itu sudah sejak dulu begitu. Berarti ada analisis memang di awal Iya, Pak. iya. Berarti tidak karena serta-merta didirikan, tapi memang melihat potensi-potensi apa yang bisa dimaksimalkan di sekitar. Sehingga gitu, ketika itu ya perlu ya kerja keras, perlu sinergitas yang luar biasa,
Beda dengan sekarang sudah ada kepres, sudah ada impres, suka atau tidak suka, industri harus sehingga kami dengan industri, salah satu dengan ITIA ini benar-benar sejak awal komitmen spiritual Pak ya, komitmen moral ya, bahwa tadi disampaikan beliau ya, kita punya pantai terpanjang kedua dunia, potensinya luar biasa, SDM-nya kurang begitu. Ini yang memicu kami untuk kemudian bagaimana mengembangkan SMK Perikanan Kelautan seperti itu. Jadi apa lagi yang saya tangkap ya? Iya. Memang kalau kita melihat di luar sih sebenarnya sebelum membangun sebuah sekolah vokasi memang dilandasi dari riset-riset, kemudian tidak asal begitu. Iya. Jadi ketika nanti betul-betul terbangun, betul-betul tumbuh sekolah vokasi ini sudah tidak bingung lagi kemana-mana ini lulusannya akan dibawa kemana, kemudian sumber daya apa yang akan dikelola karena sudah dipertimbangkan dari awal gitu. Iya. Dengar-dengar di sekolah Bapak ini punya tambak berapa hektar Pak? 1,2 hektar. 1,2 hektar. Itu yang sebenarnya saya ingin dengar Pak. Iya. Saya ingin mau bilang sih sebenarnya, jangan-jangan balai yang harus berkiblat kayak SMK Perikanan dan Kelautan Pugar gitu Pak. Iya, tidak harus begitu. Karena fasilitasnya lebih mumpuni. Hingga ketika kemudian kami dapat tugas, dapat mandat untuk upscaling teman-teman guru, terutama agribisnis perikanan, terus khususnya budidaya payau dan laut, lebih spesifik kompetensi budidaya tambak udang fanami, insya Allah kami siap ya bersama industri, ya kami siap sekali. Jadi betul-betul ini sudah match dengan industrinya. Iya, karena sekali lagi kami sudah benar-benar match dengan industri. Ya, link and match dari awal sebelum digaungkan ini sudah lebih dulu menjalin kerjasama yang luar biasa dengan industri ya. Ini ada yang saya ingin dengar ini dari pandangan dari 3 expert kita ini terkait dengan lulusan SMK seperti apa ini. Ada pandangan mungkin dari praktisi pendidikan Bu Niken seperti apa melihat lulusan SMK ini sebenarnya. Kalau saya kan dari sisi perikanan ya, apalagi di bidang saya kan pengolahan. Apa yang disampaikan Pak Kuncoro itu sudah bagus Pak. Jadi kan memang harapan Pak Kuncoro kan outputnya kan nanti SMK-nya kan lulusannya kan kompetensi betul di bidang apa. Memang itu kelihatan waktu kita mendidik, mengadakan mulai pengajaran, di mana anak-anak SMK yang memang pengolahan tuh dia sudah saat kita memberikan teori, praktek itu sudah sudah apa ya, sudah jalan gitu. Sedangkan kalau yang dari mohon maaf ya, yang dari umum tuh kadang kita harus berulang kali memberikan apa seperti arahan seperti itu. Jadi karena, untuk menangkap maksud kami pengajar tuh lebih karena mungkin karena sudah ada dasarnya dulu gitu ya. Jadi lebih gampang menerima nantinya. Iya. Kalau dari sudut pandang Pak Gunawan mungkin jadi pengguna jasa itu, pengguna lulusan seperti apa? Jadi kita kebetulan kita ada beberapa pabrik ya, dari mulai Banyuwangi, Tuban, Madura, Rembang, ada 5 pabrik yang kita ini, di samping yang tambak di Jember itu. Memang perikanan dari SMK ini lebih terampil, lebih cepat tanggap ininya dibandingkan sekolah umum. Dan juga lulusan vokasi dari mungkin politeknik dengan sarjana perikanan dari umum juga berbeda gitu. Jadi memang lebih cepat untuk bekerjanya lebih ini. Tapi kalau orang dari umum memang agak lama adaptasi dulu, walaupun itu sama-sama perikanan, karena mungkin beda mindsetnya ya. Di sini lebih terlatih, ada pelatihannya sehingga kita enak. Memang sedikit kelemahannya adalah persiapan untuk menjadi pemimpin itu kadang butuh waktu, berpikir besarnya. Kalau di perguruan tinggi yang lain mungkin ya dia siap untuk jadi ininya, pemimpinnya itu lebih siap. Tapi menjadi pelaksana yang baik saya kira sudah cukup dari ininya. Di SMK udah cukup dan enak. 70% praktek ya Pak. Iya, jadi udah kita juga nggak terlalu pusing, udah oke jalan gitu loh. Jadi itu 70% bahkan lebih, hampir 80% pekerjaan
hampir itu di teknisi, Ya. bukan manajer, Iya. bukan ahli Iya, kayak iya. gitu ya. Kita memang tertolong dan memang Iya. seneng lah banyak itunya. banyak tertolong Ya, dengan dengan lulusan itunya. ini. Dan- Saya ingin lihat pandangan berbeda ini dari Pak Kunchoro sebagai pengasuh yang setiap hari ini mendidik Iya. siswa-siswa SMK. Seperti apa Pak ini sepertinya? Mungkin ada sesuatu yang perlu diperbaiki atau ada yang perlu ditingkatkan lagi dari kualitas lulusan-lulusan kita Pak? Seperti apa? Iya, dari sisi keilmuan ya, saya melihat di kelautan perikanan secara umum, khususnya di budidaya Hanami ini ilmunya sangat luas dan Iya. dalam begitu. Iya, betul. Sehingga ya butuh kompeten. Ya. Tapi belum cukup. Iya. Masih Kenapa? kurang, Pak, ya? Iya. Ini SDM kelautan perikanan ini akan bekerja di tempat terasing, penuh Iya. risiko, tidak di Iya. Alfamart, tidak di hotel, Iya. kota. sehingga Di pinggir tidak di pantai. kota, ya terpencil, apalagi yang nautika. Iya. Sehingga bagi kami, dan kami sadar betul 23 tahun mengelola SMK Kelautan Perikanan, yang pertama dan utama justru mental dan karakter, begitu. Baru kompeten. Kompeten itu belum cukup. Ya. Ketika tidak punya karakter jiwa seorang petambak, Iya. tidak punya karakter jiwa seorang pelaut, tidak punya karakter jiwa seorang pembudidaya, seorang pengolahan, begitu. Jadi harus ada panggilan jiwa. Iya. Ini bedanya dengan sektor-sektor lain yang kemudian ya perlu ada apa ya? Ada motivasi, Iya. ada pengkondisian, ada opini-opini yang bisa mendorong anak-anak untuk bagaimana kemudian dengan peluang-peluang yang ada muncul keinginan-keinginan untuk terjun di dunia kelautan perikanan supaya ada kesiapan mental. Dengan kesiapan mental akan mudah dibentuk karakter yang tangguh. Ini yang paling penting itu bagi kami, pengalaman ya, sedikit pengalaman 22 tahun lebih, bahwa yang pertama dan utama untuk sektor kelautan perikanan ini bagaimana karakter mental harus kuat dulu, baru dasar-dasar keilmuan kuat, baru kompeten. Kompeten pun semuanya terukur. Iya. Nah, yang bisa mengukur adalah Iya, beliau industri. iya. Teknisinya harus seperti ini, lab harus seperti ini, kelistrikan ditambah harus seperti ini, teknisi pakan harus seperti ini, teknisi bedol, semuanya tersandar dan tersertifikasi. Seperti itu. Artinya sekali dengan begitu bahwa kami SMK ya memang ya harus bersinergi, berkolaborasi, berkoneksi dengan industri, bukan nggak bisa ditawar-tawar lagi begitu. Jadi seperti itu. Sebenarnya bukan lagi link and match, tapi link and super match. Iya, harus super erat Pak ya. Iya, harus erat betul. Iya. Iya. Karena biasanya SMK yang kemudian lahir tanpa punya hubungan kekerabatan yang erat dengan industri itu terkadang bingung Pak ya. Iya, karena kemana, pertama terkait itu lulusan-lulusan nanti akan diarahkan kemana, dan maksudnya ini kan perkembangan teknologi itu berjalan begitu cepat ya. Apalagi teknologi budidaya udang itu cepat Bu. Cepat sekali Pak, Cepat gitu ya. sekali. Iya, cepat sekali. Kami merasakan betul. Sehingga butuh ilmu, ya, butuh bersinergi, berkolaborasi terus untuk mengembangkan diri. Begitu. Menarik ini. Iya. Kalau saya ini kembangkan ini, apa yang terbaru, apa yang update ini dalam bidang budidaya, misalnya terutama dalam udang Paname, ini apa teknologi-teknologi baru atau updatean ilmu terbaru mungkin dalam budidaya ini seperti apa? Mungkin Pak Gunawan. Iya. Jadi sekarang kan trennya bahwa di dunia ini ternyata yang nomor 1 di dunia itu Ekuador. Jadi Ekuador Pak ya. Ya, dia udah Terbesar. bisa 1 tahun itu bisa 1.300.000 ton. Kemudian India 800.000 ton, Indonesia masih sekitar 250-300. Kita posisi di mana ini Pak? Posisi Ya, ketiga atau nomor 4 gitu ya. Iya. Masih kalah jauh ternyata. Jadi memang ada tantangan. Memang di budidaya yang kita sekarang disorot oleh
orang adalah bagaimana Ekuador bisa tumbuh terus gitu ya. Dan dia melampaui India, melampaui ya yang lain gitu, dalam waktu pendek. Ternyata memang mereka memilih tambak tradisional plus ya, tradisional plus. Yang pertama itu jadi tebarannya nggak banyak, sehingga tingkat kematian dari ini, tingkat kematian risikonya itu hampir nol. Semua yang ditanam semuanya panen. Yang pertama, yang kedua mungkin perbedaannya di dalam hal bibitnya. Jadi induknya itu mereka lebih pilih tahan penyakit baru pertumbuhan growing udangnya itu. Di Indonesia kebalik. Indonesia maunya tumbuh cepat gitu kan, yang tahan penyakitnya nomor 2, artinya tetap ada tahan penyakit tapi di nomor 2. Yang kedua kemudian kita juga tebarannya ini kebanyakan padat ya. Tanpa daya dukung yang ilmunya nanggung, tapi dia berharap bahwa keajaiban aja, tapi kesehatan bahwa ya ada yang aku nanam bukan nanti bismillah lah gitu ya, bismillah selesai, tapi kan memang ngelola air ya, ngelola air, dan itu harus dikelola. Memang di Asia Tenggara bukan hanya Indonesia itu tingkat kegagalannya itu 40%. Itu jadi PR yang harus kita benahi untuk tambak. Kalau kita ingin bisa menembus Ekuador atau menyamai India lah, naik 2 kali lipat itu, ya kita mesti pertimbangkan tentang ini kematian, karena ini yang membuat terus sudah banyak yang mati di tengah jalan 40%. Yang kedua akhirnya costnya mahal, sehingga di tingkat persaingan di dunia kita terkenal barangnya mahal. Sama-sama udang, Ekuador sama kita bisa beda $1 lebih murah dia, karena produknya dia lebih ini. Ya, ini tapi jadi tantangan memang ya. Sekarang hampir kita diskusi terus bagaimana caranya induknya itu diperbaiki, gimana sistemnya. Dan kedua juga ke masyarakat, yang problemnya kan bahwa masyarakat ini kalau punya lahan, dia merasa lihat tetangganya nanam udang gampang, dia tinggal langsung naruh tanpa ada ilmunya. Ikut juga gitu cuma ikut aja. Kita berharap dengan dinas KKP gitu kan, ataupun yang lain, kita harus membuat SOP untuk untuk orang yang punya tambak skalanya kecil, aturannya harus seperti ini. Jangan sekedar punya tanah, punya uang, terus nanam gitu, terus konyol gitu kan, artinya uang itu hilang gitu. Itu yang masih terjadi, terutama yang di daerah Sulawesi Tenggara itu juga banyak tradisional yang memang sekedar punya lahan tapi nggak ada persiapan itunya. Nah, ini memang jadi PR bersama untuk yang tahu harus memberitahu ke sana, ada standar sehingga petani itu punya uang, punya lahan, dia udah punya pedoman. Oh, cara nanam itu seperti ini. Dan ini bisa disampaikan ke seluruh Indonesia. Jadi kalau itu bisa, saya kira bagus ya. Mungkin ya di situ Teva kami bersama kita akan menjadi demo plotnya. Di desain Teva kita itu sudah kita diskusikan dengan para ahli begitu ya. Jadi desainnya, konstruksinya, kemudian pemilihan benurnya, pakannya, kemudian biosecurity-nya, kita sudah 2 gaistra ketat ya. Kita sudah SOP dengan jelas, termasuk besok ini hari Ahad, besok ini mau panen perdana, kita pakai SOP dan itu kita panen perdana, kita makan udang itu harapannya bisa menyebar ke seluruh Indonesia, supaya petambak-petambak itu ya minimal seperti ini, sekaligus masyarakat dan anak-anak muda ini supaya tertarik begitu loh ya, bahwa kita budidaya udang ini penuh tantangan dan prospeknya bagus begitu ya. Jangan kalah dengan Ekuador. Ekuador itu luas panjang pasirnya 10% dari Indonesia, tapi produksinya bisa begitu. Ya, begitu. Garis pantainya tidak sepanjang Indonesia gitu Pak, tapi produksinya lebih besar. Dan itu semuanya nanti akan diajarkan pada saat pelaksanaan di tempat Bapak Ibu semuanya. Nanti kami akan ajarkan ke teman-teman guru dari seluruh Indonesia ya seperti apa tambak yang modern lah begitu ya, yang dengan ilmu lah begitu. Tapi sarannya itu guru-guru yang ikut harus tinggal di tambak. Masalah mental, mental tadi. Itu yang perlu yang pertama. Iya, harus
Kita mau mencetak petambak, kalau gurunya nggak jadi petambak, ya nggak akan pernah jadi petambak kan begitu. Menumbuhkan passion. Iya, gitu, Pak, passion. Menumbuhkan Harus passion. dari guru. Iya. Kita mau mencetak pelaut, gurunya nggak yang dari pelaut. Ya nggak bisa begitu. Jadi gitu. Kalau dari sudut pandang praktisi dan sekaligus akademisi nih, misal Bu Niken ini kebaruan-kebaruan apa sih dalam hal pengolahan apa dan lain-lainnya itu seperti apa, Bu? Kalau dari sisi pengolahan ya itu kan sekarang kan yang baru ngetren itu kan produk yang nanoteknologi ya Pak, mungkin seperti kayak kolagen, kemudian apa namanya bioaktif dari perikanan, bahan perikanan dari ikan, rumput laut apapun tuh, apalagi hasil samping ikan itu kan yang bisa dikembangkan, diinovasikan untuk apa namanya terkait kolagen kemudian ada juga terkait dengan sekarang kan baru ngetren juga makanan yang untuk orang diabetes seperti itu. Jadi kita kan dengan pihak PT KJN ya, Kapal Karakinan Nusantara kan mengajak sinergi untuk membuat beras atau produk-produk untuk dari rumput laut yang untuk bioaktifnya untuk orang diabetes. Itu yang baru camilan atau apapun itu semua. Berarti sudah sangat berkembang lagi ya. Jadi betul. bisa jadi nanti ke depannya bukan cuma sesuatu yang bisa dimakan tapi mungkin lari ke banyak juga ke kosmetik betul. apa dan lain-lain Bu ya gitu. Di kami juga mengembangkan sisi ikan. Sisi ikan. Kita kan ada produksi bandeng tanpa duri ya Pak. Iya. Jadi di situ kan hasil limbah sampingnya kan berupa sisi udang, kita buat kolagennya dari sisi ikannya itu seperti itu. Gelatin juga untuk hal-hal edible film seperti itu. Jadi artinya dari hulu sampai ini sebenarnya bisa penuh peluang. Ya Pak, betul. Butuh tantangan. Dan butuh anak muda, butuh SDM. Gitu kan. Intinya itu kan. Kalau saya melihatnya dari sisi yang beda gitu, bahwa Indonesia tadi kan masih di tingkat dunia, kita belum sampai punya market share yang paling besar gitu. Ini tantangan pengolahan ini juga PR-nya adalah kita sekedar membuat produk setengah jadi dan kita belum sampai ke quality dan menjaga pasar. Jadi mungkin PR-nya adalah menurut saya seperti Thailand, contoh Thailand, mereka menguasai pasar. Jadi pasar dunia itu dia masukin, dari market share di dunia itu di Amerika, di Jepang dia ambil market share, baru ditarik ke belakang ke processingnya. Jadi pasarnya seperti ini, bentuknya seperti ini, volumenya sekian, baru dia tarik mundur ke pabrik. Ya. Kita berharap bahwa Indonesia juga cara mikirnya itu bukan saya produksi apa terus baru jual. Tapi betul. Mungkin kita tantangan kita sekarang ini pasarnya adalah, pasar kita kuasai, kemudian brand kita punyai bahwa kalau seafood dari Indonesia dan kita punya market share di negara-negara yang memang pemakan ikan besar gitu kan, ikan ataupun udang gitu kan besar. Nah kalau ini bisa ditarik dan kita kerjasama dengan pabrik-pabrik yang tadi itu bisa menguasai, kemudian tarik mundur. Itu yang dilakukan oleh GP, dilakukan oleh Union, sehingga dia pegang pasar dulu, baru terus menguasai pasar dulu gitu. Ya, tarik mundur pabriknya, dia baru tambaknya disiapkan atau hasil lautnya ditangkap di mana itu mundur dari pasar. Menurut saya agak tadi kan kita kan macam-macam itemnya gitu ya. Tapi pengembangan teknologinya kan kita mengikuti pasar juga. Tapi saya memang berpikir ini yang jadi tantangan Indonesia karena selama ini Indonesia image-nya cuma komoditi. Jadi buat produk biasa cuma jadi ke Thailand, nanti diolah di Thailand yang memetik hasilnya. Kita jual rumput laut, diolah di Cina, balik lagi ke Indonesia atau dijual tempat lain. Jadi ini tantangan kita, jangan sampai kita jadi cuma dari laut cuma dipindahin gitu. Maksud saya jadi kita kebanyakan jadi produsen bahan baku aja. Anak muda saya pikir anak muda dan ide ini harus disampaikan ke anak muda dan berani untuk tarik pasar, kemudian mereka untuk membuat riset. Saya kira kalau kita kompak, saya kira bisa menguasai pasar itu. Tarik mundur itu. Kita kenal Indonesia banyak ikan, tapi nggak pernah di pasar sana nggak ada cerita tentang produk Indonesia. Berarti perlu adanya asosiasi tadi. Iya, itu ya. Jadi beliau ini eksportir ya. Eksportir. Pak Gunawan ini sudah paham seperti apa di luar sana Pak ya itu. Itu memang yang kedua, mudah-mudahan tahun ini
apa yang disampaikan beliau nanti akan kita lakukan di sekolahan. Jadi setelah kita sudah link Supermed dengan produk udang yang insya Allah kapasitas produksi kita 15 ton, nanti kita dengan beliau dengan kajian keliling dunia tadi, kira-kira produk udang mau diapakan nanti? Mau diapakan, Pak, ya? Iya, sebelum dijual negara ini butuh udang diapakan dulu. Akan kita olah bersama. Oh iya. Nah, kita bikin pabrik bersama. Nah, itu ke depan begitu. Prinsip TEVA yang sebenarnya, Pak, ya. Sehingga udang ada nilai tambahnya, ikan ada betul. nilai tambahnya. Begitu. Itu mudah-mudahan kalau nggak tahun ini, tahun depan kami bermimpi dengan beliau begitu. Sehingga mindset itu sudah harus diperbaiki, Pak, ya. Tidak hanya menjual barang baku saja, tapi setidaknya diolah jadi apa dulu itu sebelumnya. Kita sudah produksi udang kualitas ekspor sekian ton, tapi nggak berhenti di situ dengan beliau. Ya ke depan bagaimana udang 15 ton ini nilai tambahnya berkurang. Perlu perangkat apa? Perlu diapakan kompetensi apa? Kemudian SDM-nya begitu. Baik, Pak. Menarik sekali perbincangan kita. Tapi saya mencoba balik lagi terkait dengan pelatihan ini, Pak. Apa yang perlu dipersiapkan oleh guru-guru kita, peserta ini, teman-teman KPTKers ini sebelum nanti akan terjun atau ke tempat Bapak Ibu nantinya? Mungkin mulai dari Pak Kuncoro ini, apa persiapannya itu, Bu? Ya harus siap mental dulu ya. Itu ya, siap mental dulu ya. Mentalnya harus jadi guru-guru, harus jadi petambak. Karena akan Bapak Ibu guru nanti akan menciptakan petambak. Maka dirimu, guru, Bapak Ibu yang gurunya harus jadi petambak dulu, Pak, ya. Iya. Mental petambak dulu ini. Jangan bayangkan yang enak-enak. Waduh, nanti saya pelatihan dengan beres nanti di hotel, jangan bayangkan begitu. Iya. Begitu. Jadi mentalnya dulu. Mentalnya Kemudian dulu, Pak. dasar-dasar pengetahuan karena ini syarat dengan teknologi. Beliau Bapak Guru harus punya dasar keilmuan terutama fisika, kimia, biologi harus kuat. Begitu. Kalau dari Pak Gunawan sendiri seperti apa, Pak Gunawan? Ya ini memang secara umum bahwa memang tadi mental disebutkan bahwa kita tahu bahwa hasil laut itu juga ada fluktuasi. Kadang kalau laut itu kan ada gini naik turun. Jadi mental kita pada saat banyak barang, bagaimana bersikapnya pada saat sepi barang, kita melakukan apa, itu memang perlu dilakukan. Khusus untuk tambak memang tadi bahwa tambak ini banyak risikonya, ada kekeliruan dikit aja akan masalah. Maka tadi kesiapan mental dan siaga. Makanya di tempat kami itu kalau udah masuk ya nggak boleh pulang dulu sampai 4 bulan. Jadi jadi mestinya ini 4 bulan mestinya. Kalau 2 hari tidak cukup, harusnya gitu, Pak, ya. Yang kedua bahwa ilmunya ini memang ilmu tadi gabungan dari beberapa macam, karena memang itu bicara tambak kan bicara tentang mesin, tentang listrik, tentang macam-macam, tentang air, tentang tadi kimia sama ini, sehingga kita perlu bekerja sama, dibiasakan untuk bekerja sama. Nggak bisa hidup sendiri, nggak bisa untuk sendiri. Jadi kita harus saling. Ya bagian teknisi sama ini harus kerja sama, bukan kerja sendiri, tapi kerja sama. Mungkin saya tambahnya itu. Mungkin tambahan sedikit mungkin dari Bu kalau Niken. Dari pengolahan ya, itu kan kadang kan mungkin ada orang yang nggak suka bau amis ya, Pak. Kita kan nanti pengolahan akan berkecimpung di bau itu kan, berarti ya persiapkan dulu lah apa namanya mental lagi, Pak, kembali lagi mental untuk tidak bau amis, dan mungkin materi juga ya, sudah ada pendalaman materi sebelum terjun. Ada bekal sebelumnya, Bu, ya, sebelumnya itu. Iya. Oke. Menarik, jangan khawatir. Di sana pasti banyak petualangan. Harus siap jadi petualang. Menumbuhkan kreativitas. Karena di dalam tantangan ada kreativitas. Kalau di hotel tidur nggak ketemu tantangan. Ya, baik, terima kasih banyak ini Bapak Ibu para expert kita. Terima kasih Bu Niken, terima kasih Pak Gunawan, kemudian terima kasih Pak Kuncoro sudah menjadi tamu di acara podcast kami dan berbagi informasi terkait bagaimana sih pada saat prosesnya nanti teman-teman KPTKers, Bapak Ibu guru nanti pada saat melaksanakan diklat ya. Ya, mudah-mudahan ada kesempatan untuk bisa berbincang kembali nih, duduk bersama. Sepertinya sangat menarik dan kayaknya masih kulit-kulitnya aja yang dikupas tadi ini, Pak. Iya, mudah-mudahan next time bisa kita kembangkan lagi ini. Sangat menarik ini. Oke, baik. Bapak Ibu, terima kasih untuk terus menyimak podcast kami di terutama di seri KPTK punya pelatihan. Ditunggu saja jadwalnya kapan akan di launching pelatihannya.
pendaftarannya dibukanya kapan, kemudian pelatihannya kapan. Jangan lupa untuk selalu menyimak media sosial kami di BPPMPV kptk.kemendikbud di Instagram, kemudian di Facebook, begitu pula di akun YouTube kami. Terima kasih untuk selalu menyimak informasi-informasi dari kami. Saya Janor Fajrin, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Mas Januar apa Mas Fajrin ini? Januar Bu. Januar Fajrin ya.